Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Saiful Mujab, dan kali ini ada di segmen Bincang Asik. Sebenarnya bukan hanya bincang asik, karena kali ini kita akan mengulik sosok yang gue bilang ini inspiratif banget untuk kalangan mahasiswa. Wah. Ya, apalagi dengan face yang ganteng gitu kan, dan dia juga pernah jadi bagian dari trainer gitu ya, trainer atau motivator ya, gitu ya. Dulu sebelum akhirnya dia tidak lagi melanjutkan di sana dan sekarang fokus untuk berwirausaha. Dan di sini di depan kita tuh udah ada kemasan dari usahanya teman gue ini. Jadi usahanya adalah tahu kekinian, dan dia pakai kaosnya tahu kekinian. Sayang dia nggak bawa buat gue. Sayang ini aku kekecilan. Kecil banget ya. Dan malam hari ini atau di segmen Bincang Asik kali ini bisa masuk juga ke segmen kulineran sebenarnya ya. Jadi kita bakal nge-review juga makanan-makanan atau mungkin produk dari partner gue atau sahabat gue lah ini. Dan sebelumnya mungkin siapa sih nama lu? Nggak saya kenal. Namanya Anggi Heri Saputra. Ya, nanti di follow IG-nya ya. Ada Andeu__ ya. Ya. Dia tahu kekinian aja deh. hits banget sekarang. Lu ini ya lagi seneng sepedaan? Ya sepedaan ya gabung ini. Yo. Betulan sama anak-anak Citra Gading juga. Oh gitu. Sekar Gading. Sering tiap minggu atau gimana? Tiap minggu biasanya. Weekend. Kemarin sempet kayak sampai ke Tembalang juga ya? Ya sampai ke Tembalang. Gila sih, gue update banget di IG-nya karena gue pantau kan ini orang luar biasa nih. Tapi gue nggak bakalan bahas tentang kesibukannya sebenarnya. Ini gue pengen bahas tentang usaha yang sudah dirintis, kemudian sekarang ini kan sempat juga ada orang yang bikin konten YouTube juga ya. Karena pendapatan ditulis itu di judul, aku masih baca gitu kan, omsetnya 200 juta per bulan gitu kan. Dan tadi sebenarnya sebelum kita bincang asik tuh di awal sempat ngobrol dulu, sekarang udah punya berapa cabang gitu, yang di franchise kan berapa gitu. Sekarang udah berapa cabang sih? Sekarang kalau total ya 21-an kalau nggak salah. 21-an. Itu termasuk yang franchise? Yang termasuk yang franchise, yang punya saya cuma 8 outlet. Wah, udah 8 outlet, dan sekarang dia udah sukses, gue masih kayak gini-gini masih aja. Masih belajar. Dia tuh wakil ketua BEM FIK 2018 ya. 18. Jadi pas dia kita sama-sama di BEM Fakultas dulu. Ya, dia wakil, kebetulan ketua. Saya ketua BEM Fakultas Ilmu Pendidikan, dia Fakultas Ilmu Keolahragaan. Tapi ini gak relate nih dengan usaha Anda sebenarnya. Ini usaha Anda kan kuliner. Ya. Apa hubungannya dengan keilmuan yang saat ini diambil? Hubungannya ya karena usaha. atau mungkin ada pengalaman apa kemudian sampai akhirnya ketemu sama tahu kekinian. Jadi awal saya mulai bisnis tahu itu 2018 ya. 2018. Itu ya pas sibuk-sibuknya itu masuk BEM awal lah, tantangannya buat itu ya. Karena dulu ya pengen usaha, pendapatan pas kuliah karena dari orang tua aja kan. Iya. Apalagi sama senasib ya. Anak kos pokoknya kita harus punya pendapatan yang dari diri kita sendiri. Akhirnya kita usaha itu 1 tahun itu benar-benar proses banget. Berdarah-darah sampai lah ya ibaratnya. Gitu. Pernah mengalami apa ketika sebelum sampai akhirnya usaha tahu kekinian gitu ya? Apa yang menjadi motivasi terbesar kemudian sampai akhirnya ya udahlah gue usaha aja gitu? Motivasi terbesar saya karena saya pengen nggak mau jadi orang yang biasa-biasa aja cara sendiri. Yang kedua pastinya saya pengen bantu banyak orang. Makanya saya punya prinsip ya udah saya bantu orang sebanyak-banyaknya biar apalagi kan pengangguran ya banyak juga kan. Walaupun saya bisnisnya kecil-kecilan, saya bisa membantu teman-teman yang lain gitu kan. Nah, sekarang emang udah berapa karyawan? Kalau karyawan di Tahu itu ada sekitar 15 karyawan. Itu sistemnya shift-shiftan? Gaji per bulan. Oh, gaji per bulan. Itu udah UMR atau gimana tuh? Kita masih di bawah UMR ya karena disesuaikan sama bisnis jam kerja gitu juga. Ada juga yang UMR, cuma yang kerjanya di manajemen itu bagian di manajemen itu sendiri sih. Jadi sekarang udah punya 15 karyawan. Kemudian tadi kalau itu kan sama yang franchise ya.
Iya. Nah sekarang apa yang menjadi apa ya? Menurut aku tuh ini kan banyak teman-teman itu yang ingin mencoba, ya kan, mencoba untuk keluar dari zona ketidakpastian gitu kan. Kemudian kamu sebagai teman yang aku kenal dulu sebagai orang yang ada di BEM gitu kan, di organisasi, mencoba untuk keluar dari zona untuk menantang diri lah ibaratnya. Kan otomatis ada pergolakan batin gitu kan, ada pergolakan batin. Kemudian apa yang sekarang dirasakan setelah ya mungkin sekarang udah punya penghasilan sendiri dan sebagainya. Apa yang menjadi pembeda sekarang dengan dulu? Kalau pembeda ya, saya rasa apa namanya beda dulu sama sekarang ya pada saat organisasi ya. Kalau di usaha sih saya rasa saya lebih dewasa aja sih. Lebih dewasa ya? Lebih dewasa. Yang kedua karena udah tahu problemnya lebih besar daripada ya pada saat kuliah itu kan pastinya, karena kita di kehidupan real kan. Challenging-nya sangat luar biasa ya. Masalahnya lebih besar itu kan, apalagi kalau di dunia luar atau di dunia usaha kita kan ya relasi yang penting gitu kan. Nah, jadi saya rasa pengalaman itu nggak bakal membohongi lah. Jadi mungkin pembedaannya adalah secara personal kamu menjadi semakin dewasa gitu kan. Kemudian secara penghasilan jelas berbeda gitu kan. Sekarang udah punya karyawan dan sebagainya. Tapi aku dengar-dengar kan sekarang juga punya usaha yang relate dengan keilmuan nih. Iya. Ada fitness juga. Ada fitness. Nah, di daerah mana? Di daerah UNES juga. Di UNES juga, di UNES. Ini belum lama usaha yang belum lama, ini baru 2 bulanan ini. Anda tuh mengembangkan sayap kemudian karena sudah merasa bahwa tahu kekinian ini sudah settle, atau kemudian mencoba mengimprovisasi diri supaya ada di usaha yang lain? Kedua-duanya sih. Kedua-duanya ya. Karena saya tuh belum menikmati hasil dari apa yang saya usahakan itu kan. Ketika saya punya penghasilan, saya investasikan ke yang lain itu kan. Yang nantinya ya biar nggak cepet puas aja itu kan, penghasilanku sama aja kan. Karena saya juga digaji sendiri gitu kan. Jadi ada pembatasannya. Jadi itu masuk ke investasi. Nah investasi itu saya nggak mau punya satu bidang usaha aja, makanya saya harus punya 2 bidang usaha yang berbeda dengan usaha yang lain karena saya suka tantangan gitu kan. Berarti yang fitness ini mencoba untuk meriletkan dengan keilmuan juga gitu ya. Nah. Terus sekarang aku pengen coba mengulik lagi tahu kekinian sebenarnya, karena penasaran banget sih dengan sekarang kan gini, ibaratnya orang tuh memandang ketika kita sudah suksesnya gitu ya, termasuk Anggi atau kau sendiri kan ngerasa bahwa mungkin banyak mata yang sekarang memandang karena Anggi udah sukses nih. Aduh, ya kan? Belum sukses juga. Iya kan? Amin lah ya. jadi udah luar biasa lah menurut aku untuk usia yang di usia kita gitu ya, untuk kalangan kita yang mencoba untuk belajar berbisnis kemudian sampai akhirnya dia punya penghasilan sendiri dan bahkan punya karyawan. Menurut aku sih itu bisa dikatakan ya cukup sukses lah ya. Nah sekarang dengan kacamata yang banyak melihat Anggi atau melihat kau sendiri meletakkan posisi, sudah merasa jadi bos nggak sih? Kalau jadi bos ya sebenarnya nggak juga sih. Enggak juga, aku juga masih karyawan juga. Oh gitu, berarti masih dibayar juga gitu ya? Masih dibayar gitu. Berarti karena profesional kerja. Profesional gitu. Saya bayar itu kan. Saya tugasnya apa? Yang saya delegasikan ke karyawan apa itu kan. Jadi kalau aku sendiri kan belum ada tim marketing, aku ya jadi marketing sendiri itu kan. Selain promosi, di bidang promosi, kalau masalah keuangan itu saya udah pegang karyawan semuanya. Setiap bulan saya dapat gaji dari saya sendiri itu kan di bisnisnya. Siap. Berarti itu memang profesional kerja gitu ya, walaupun itu punya usaha sendiri. Betul. Tapi kita belajar profesional. Iya. Nah kalau inspirasi dari tahu kekinian, kok namanya bisa tahu kekinian di mana bro? Apakah memang tahu-tahu yang lama itu apa, tahu-tahu crispy misalkan, atau tahu-tahu yang ada itu nggak kekinian atau seperti apa? Atau ada resep khusus gitu loh? Sebenarnya tahu kekinian itu kan dulunya bukan nama tahu kekinian kan? Iya dulu. Apa namanya dulu? Dulu tuh tahuku ya. Dulu tuh sempat gerobaknya juga pernah ditulis tahuku juga kan? Dulu tahuku ya, sebenarnya dulu brandnya tahuku karena kita mau dilegalkan, legalkan ya brand nama tahuku itu, ternyata tahuku udah ada. Oh, udah ada. Ada dulu. Tapi itu di Semarang atau di tempat yang lain? Di Surabaya itu. Tapi di bidang yang lain, tahu apa itu, bukan tahu crispy. Tapi brandnya tahuku. Tahuku. Nah, kita mau ngambil itu sebenarnya bisa, cuma kan
Nanti kalau ada masalah repot juga repot ya. juga, makanya kita pikir gimana sih caranya rebranding gitu kan. Pada saat itu tagline-nya tuh tahuku kekinian. Tahu kekinian kan. Nah, akhirnya ku-nya dihilangin, kekiniannya masuk, jadi tahu kekinian. Jadi orang nggak begitu kaget berubah namanya tahu kekinian, dan sekarang ya alhamdulillah udah biasa orang nyebutin tahu kekinian sih, walaupun dulunya wah masih bagus tahuku sebenarnya dulu. Iya sih ya, secara brainstorming mudah diingat gitu ya. Tapi sekarang juga dengan brand tahu kekinian menurut aku sih sudah mulai di ini ya. Ya udah karena terbukti kan franchise aja udah lebih dari 10 ya kan, kemudian karyawan juga udah banyak, dan ini masuk ke aplikasi GoFood atau GrabFood juga kan. Nah, awal mula kok sampai ke tahu kekinian, apakah memang dulu belajarnya di mana sih? Belajarnya dulu di Purbalingga sebenarnya. Purbalingga. Nah, sebelum saya ke usaha, saya kan dulu ke trainer ya. Oh iya, trainer. Buat seminar-seminar, ngisi, kan ya. Pada saat itu di sana lah, pokoknya kita ada jajan, wah tahu crispy, wah kok enak ya. Tapi modelnya masih biasa banget itu kan, berbagai. Dan itu beda sama tahu-tahu yang kamu coba. Beda gitu kan. Dan di situ kalau tahu kan makanan pokok gitu ya. Jadi orang tuh udah paham, familiar banget ya. Akhirnya wah di Semarang belum ada. Oke, kita coba di sini gitu kan. Dan itu boom langsung. Ya belum sih ya. Proses lah ya. 1 tahun tuh nggak ada packaging kayak gini. Terus pakai plastik biasa itu dulu. Oh, kayak tahu bulat gitu. Iya, tahu bulat itu kan nggak ada packaging. Kamu nggak percaya. Berarti iya. Sekarang tuh udah cakep banget packagingnya. Ya jualan tahu tuh dulu saya malu. Gerobaknya pakai gerobak kayu, packagingnya pakai plastik. Sekarang udah nggak malu lagi ya? Ya udah nggak malu lah. Penghasilannya. Omset berapa bro? Jangan bicara omset ya. Oh iya, ngeri ya kalian ya. Nanti kalau kalian mungkin penasaran dengan penasaran dengan pengen buka franchise atau apa, bisa langsung dikontak aja. Gue cantumin nanti IG atau kontaknya Anggi ketika nanti lu tanya gitu kan. Dan sebenarnya ini misi kita juga di YouTube atau di channel ini untuk mengangkat teman-teman yang punya inspiring lah untuk teman-teman yang lain, karena aku yakin Anggi kita sama-sama kenal ketika di BEM dulu lah. Sebelum itu mungkin kenal hanya say hello doang, tapi ketika di BEM ada rada intens lah ya. Dan dia sebagai trainer motivator juga. Nah, aku pengen tanya dong, pengen tahu pernah mengalami kerugian atau mungkin kesulitan seperti apa bro ketika membangun bisnis tahu kekinian? Flashback ya ini ya? Iya, coba kita tahun flashback. Kemarin ya, kerugian sebenarnya nggak rugi ya. Namanya proses itu pasti ada pengorbanan ya. Itu kayak ibaratnya lu nitip modal lah di situ gitu ya? Bisnis dari tahu ya kita udah pernah ketipu sampai puluhan juta. Itu ketipunya karena mitranya atau karena memang? Karena dulu ya, karena saya masih belajar kan. Namanya belajar kan kita butuh mentor ya. Iya. Nah, kita mentor, ternyata mentornya itu yang penipu. Buset, berarti lu ditipu sama mentornya? Iya, ditipu sama mentor kan, gila kan. Terus uangnya dibawa lari gitu? Bawa lari gitu kan. Jadi ya ada puluhan. Gila, tapi itu proses lah ya. Wah, proses itu tuh bulan apa ya? Tahun kemarin bulan September, Oktober itu bener-bener 2 bulan saya down. Akhirnya saya sendirian, pokoknya saya bangkit lagi gitu kan. Nah itu posisi masih beberapa cabang doang sih. Tapi karena sekarang udah punya trust public ya, terbukti dengan adanya franchise. Untuk ngejaga nama baik tahu kekinian ini apa Bray resepnya? Ataukah ketika ada yang mau ngelamar kerja di sana, lu training dulu selama berapa lama di sana, atau ada trik khusus gitu loh? Ya pastinya di kualitas gorengan, pelayanan, dan itu yang utama ya, karena itu soal produk kuliner yang harus itu kan rasa ya, itu harus jangan sampai kualitasnya jelek gitu kan. Ya untuk selanjutnya ya, ketika kalau franchise ya kita harus pilih-pilih orangnya dulu, dia wirausaha atau enggak itu kan. Memang ada track yang kesana atau gimana gitu. Dan mindsetnya tuh harus betul gitu kan. Jangan sampai wah nanti franchise
buat sendiri atau gimana itu. Malah nanti cuma beli franchise doang terus kemudian bikin brand sendiri ya. Betul. Pernah kayak gitu? Ada? Enggak sih, dan saya nggak pernah berpikiran seperti itu sih. Maksudnya yang penting kan positif aja lah. Walaupun banyak ya sekarang ya. Karena saya pemain tahu kekinian atau tahu crispy di Semarang tuh pertama menurut saya. Iya. Benar. Karena kalau kalian ketik ya di search engine atau di YouTube tuh ketik aja ya tahu kekinian Semarang. Itu yang muncul di top-nya itu ya ini si Anggi dengan channel YouTube-nya yang sedang review itu ya, itu hampir ditonton 900 ribuan orang lah. Dan menurut aku tuh itu pengakuan lah terhadap publik bahwa kamu adalah menjadi orang yang atau pionir lah dalam hal ini. Nah kalau misalkan kita sharing lah buat teman-teman tips untuk memulai usaha di bidang apapun lah ya. Sekarang kan di bidang kesehatan atau gym gitu ya. Tips untuk memulainya itu gimana, Bre? Tips mulai itu mulai dulu aja gitu ya. Mulai harus mulai gitu kan. Ya. Kalau tips mulai ya sebenarnya harus dijalani dulu sih. Kalau aku sih tipenya orang yang melakukan, kita baru belajar, learning by doing gitu kan. Kita lakukan dulu ya, kita kerjakan. Kalau nggak tahu kita belajar itu. Tandanya kalau kita belum tahu itu pasti kita butuh belajar doang gitu kan. Palingan kita butuh orang yang udah di ahlinya lah, itu biasanya pandangannya beda. Kalau tipsnya sih ya saya rasa mindsetnya itu aja sih, niatnya itu. Emang kalau mindset menjadi seorang wirausaha itu yang harus ditanamkan apa? Kalau saya positive thinking sih. Oh. Jadi jangan berpikir nanti rugi, nanti uangnya nggak balik, nanti banyak yang nggak suka, nanti banyak yang nggak beli. Jangan kebanyakan mikir yang negatif. Ya, kalau saya pikirnya positif lah, saya bakal sukses. Pokoknya positif aja gitu kan. Dan jangan dengarkan orang omongan-omongan orang yang di sekitar kita yang bukan di ahlinya gitu kan. Saya rasa itu sangat berpengaruh banget itu kan. Nah, kita harus butuh mentor gitu kan, sesuai dengan passionnya, keahliannya itu kan. Kalau saya itu sih. Berarti memang harus niat dan mindsetnya juga harus diperhatikan ya kalau misalkan mau buka usaha. Dan sekarang ada yang ini nggak sih, mungkin ketika kemarin belum menjadi sosok Anggi yang sekarang itu kayak memandang sebelah mata, kemudian sekarang berbanding terbalik, ada nggak yang kayak gitu? Wah, banyak sih. Berarti itu jangan ditanya lagi. Itu iya manusiawi banget sih ya. Jadi yang kemarin nggak kenal, sekarang karena udah mulai sukses, sok kenal banget. Ya, kadang ada seperti itulah. Gitu. Iya. Orang lain nggak suka kalau kita sukses juga banyak gitu. Iya banyak. Nah sekarang mau ngembangin usaha tahu kekinian kemana lagi nih arahnya? Nah, apakah mau go Indonesia atau gimana nih? Niatnya saya mau go nasional ya. Saya tuh di Semarang nanti kalau sistemnya udah buat ya, kalau saya udah wisuda ini bentar lagi mau ke Solo ya, ke Jogja. Saya buat manajemen di sana. Semarang gitu kan. Berarti kayak pingin cabang-cabang bikin buka gitu. Nanti ada di sana master franchise paling nggak di Jawa Tengah saya udah kuasai lah, di kota-kota besar. Nah setelah itu baru ke luar Jawa gitu kan. Gitu. Sistemnya seperti itu sih. Berarti sekarang itu mau fokus di Semarang dulu, nguatin yang di Semarang, kemudian nanti mau baru melebarkan sayap di daerah Jawa juga gitu dulu ya, sebelum nanti keluar Jawa. Gila lah, aku tuh kadang minder kalau sama Anggi itu gitu ya. Karena apa ya, untuk sosok rendah ini. Enggak gitu, karena memang kalau aku sendiri kan belum punya penghasilan yang settle gitu ya. Jangan kan penghasilan yang settle, penghasilan kembang kempis lah gitu. Tapi belajar banyak, sumpah belajar banyak dari bisnis beneran. Ketika kita berbisnis itu belajar banyak. Aku juga pernah ditipu dan sebagainya dan ngerasain sendiri lah. Ya udah. Gi, pernah ini nggak Gi, ketika sebelum punya tahu ini hal terpahit apa ketika jadi anak kos? Wah. Yang kemudian itu nggak bakal aku lupain gitu sebagai seorang yang banyak. Kalau aku banyak. Gimana? Sampai salah mungkin makan sama apa gitu. Wah, ngingetin banget. Jadi itu dulu saya semester 3 ya, semester 3, 4 uang, karena dulu anak bidik misi ya. Oh, kita sama-sama bidik misi ya, bidik misi kan. Uangnya cuma dari pemerintah berapa, 600. Dan kadang telat juga ya. Telat itu kan. udah minjem duluan, tinggal pas turun tinggal bayar ke yang lain. Tinggal lain gitu kan. Gigit lagi 2 juta ya, 1,8 ya. 1,8.
itu saya mau beli buat HP, ketipu. Lah, kok bisa? Online dulu pas online gitu kan. Itu kan kalau aku mikir sekarang itu Goblok juga ya. banget ya. Bener-bener sampai ketipu itu kan, dihipnotis aku habis 3 juta itu. Buset. Kan kalau misal apa dihipnotis kan gitu kan, suruh transfer Nggak sadar lah uangnya ya. siapa, Nggak sadar itu. Aku pas waktu itu kuliah. Itu semester 3 kan gitu. Semester 3 itu kan. Setelah itu saya kan harus ngembaliin yang 1,5 juta itu. Temen kosku. Tahu gimana? Aku tuh pulang bawa PY. Ibu kan jualan PY ya. PY itu sama kering tempe ya. Buat stok sebulan sama makan PY sama kering tempe itu. Karena saking nggak punya duit. Nggak punya karena duit. untuk bayar yang lain. Pengeluaran satu hari paling nggak 5.000 ya, udah cukup. Gila. Bener itu. Ya sama sih Gila bener. Sampai bener-bener aku nangis ya dulu. Pernah nangis ya. Wah, kok sampai seperti ini kan? Ya. Nah dari situlah aku mulai berubah itu kan. Pada saat itu kan semester 4 jadi ketua IMA lah, udah mulai tanggung jawab lah. Di situ mindsetnya saya berubah di situ. Nah itu nggak bakal aku lupain itu momen-momen itu. Itu bener-bener wah kalau dipikir sekarang kan kayak bodoh banget ya. Iya. Tapi ya proses saya namanya juga manusia. Dan itu momen yang mungkin gak bakalan dilupain ya. Gak bakal lupain itu. Bahwa pernah ngalamin ibaratnya. Jangan lihat mungkin ketika Anggi sudah menjadi sosok yang suksesnya gitu ya. Sekarang udah punya tahu kekinian, tapi proses menuju punya tahu kekinian inilah yang punya darah-darah yang sangat luar biasa ya. Air mata yang sangat luar biasa gitu. Nah, aku pengen kasih ruang untuk ke teman-teman gitu loh untuk berani bermimpi, berani berkarya dan berani membuat mekanisme dalam diri itu supaya kita tidak punya mindset yang miskin. Iya, miskin. Sebenarnya harusnya seperti apa sih seorang mahasiswa atau seorang anak muda itu berpikir untuk mengarah kepada kemajuan itu harusnya berpikir seperti apa, Bro? Kalau dari sudut pandang saya ya, kalau menjadi mahasiswa tuh yang pertama tuh ya kita belajar untuk dewasa itu kan. Yang kedua relasinya harus banyak, kita benar-benar harus kejar relasi gitu kan. Itu ini banget ya, relasi banget. Itu bermanfaat banget. Manfaat banget, bener-bener manfaat. Jadi peluangnya tuh malah tambah banyak. Dan kau akhirnya ketemu tahu kekinian pun karena kau punya relasi kan tadinya? Iya, relasi itu kan. Jadi aku punya produk ini, yang buat ini siapa, yang beli ini siapa. Jadi itu relasi kayak mata rantai gitu ya. Jadi itu yang penting gitu kan. Selain itu kan kalau mahasiswa kan pasti punya idealis sendiri ya. Iya, pasti. Yang paling penting tuh ya paling enggak jangan sampai kita beridealis terlalu kalau buat diri sendiri nggak apa-apa, tapi kalau buat ke publik ya saya rasa secukupnya, sebatas wajarnya gitu. Kan kita bisa terbuka sama prinsip-prinsip orang lain juga gitu. Mungkin idealisnya itu mengukur realita yang ada di publik ya. Betul sih, kalau saya seperti itu. Dan selanjutnya kalau saya harus punya mimpi sih. Iya, itu mimpi. Aku tanya ke kamu, mimpimu itu adalah mimpi yang dipatok untuk jangka panjang atau mimpimu adalah mimpi yang tahun ini harus kayak gini, tahun ini harus kayak gini, seperti apa? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti ada yang jangka panjang. Kita ada jangka panjang, ya pasti ada jangka yang pendek gitu kan. Jadi biar kita realistis juga itu kan, gimana cara kita mengejar jangka panjang dan apa yang harus kita lakukan di jangka pendek untuk bisa sukses untuk di jangka panjang itu. Berarti kan? Mimpi tinggi itu harus, tapi juga harus melihat kondisi realita yang ada gitu ya. Realistis lah ya. Realistis. Jangan sampai mimpinya ngawang tapi nggak realistis juga. Lakuin juga sama aja itu kan. Nah, itu. Jadi banyak banget sih insight yang aku dapatkan dari sosok Anggi yang sekarang sudah punya produk tahu kekinian. Tadi tuh aku sebelum kesini dia sempat bilang, Nggi bawa tahunya Nggi gitu kan. Jadi ini sebenarnya tahunya ya teman-teman semua. Jadi ini yang menjadi pembeda adalah di segi ininya juga ya, tingkat crispy-nya, kemudian dari segi rasa pasti punya keunikan rasa sendiri gitu kan. Dan ini kayaknya berapa kali digoreng gitu kan. Nah kalau misalkan kamu sendiri udah punya, pengen tanya ini ya, aku pengen tanya spesifik sih. Kesuksesan menurut kamu sih seperti apa? Kesuksesan itu menurutku kalau bicara apa namanya ya,
sukses itu yang penting sukses diri kita sendiri itu kan. Kita bisa berdamai dengan diri kita. Kalau sukses karena kita mencari uangnya banyak tapi kita nggak damai sama diri kita, ya sama aja itu kan. Menurut saya ya sukses itu apa namanya, setiap orang tuh beda-beda ya. Realistis ya. Kalau sukses saya belum tentu suksesnya sama kayak Mas Saiful itu kan. Kalau saya sendiri ya paling nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri itu kan. Kita nikmati apa yang kita miliki dan walaupun apa namanya kayak keuangan itu pasti kita yang buat menunjang itu kan, tapi ya nggak begitu banget ke situ itu kan. Paling nggak aku bisa berdamai sama diriku sendiri karena saya juga dapat ini juga dari beberapa mentor itu kan. Berarti mentor itu sangat penting banget ya? Sangat penting sih menurut saya. Nah jadi itu ya teman-teman semua, bahwa memang kesuksesan itu tiap orang berbeda. Jadi mungkin tolak ukur dalam segi kesuksesan itu tiap orang tuh punya mekanisme untuk mengukur kesuksesan orang beda-beda gitu. Dan menurutku Anggi itu udah sukses, tapi mungkin menurut Anggi aku belum maksimal nih mengembangkan usahaku sendiri gitu kan. Dan aku sih berharap juga kemudian nantinya akan lahir sosok Anggi selanjutnya yang punya narasi untuk membantu sesama, bahkan mungkin aku juga punya mimpi punya karyawan banyak sih, bisa bantu banyak orang. Dan aku berdoa Anggi supaya jauh lebih sukses lagi. Amin. Dan usaha gymnya mungkin nanti aku bisa jadi member di sana. Jadi buat teman-teman, gymnya yang di dekat UNES itu namanya apa? Anhesa Gym. Anhesa Gym. Jadi ada di daerah dekat UNES, tepatnya di daerah Banaran lah ya. Anhesa Gym. Jadi boleh nanti untuk berkunjung. Terus tahu kekiniannya udah ada di aplikasi GoFood atau GrabFood. Dan di Semarang sendiri udah ada berapa cabang bro? Kalau di Semarang sekitar 15 yang jalan. 15 yang jalan nih. Yang kantornya juga ada ya sekarang ya? Di Sampangan. Ya, jadi di daerah Sampangan udah punya kantornya. Dan aku juga banyak belajar dari Anggi lah. Ini nanti insya Allah kita bakalan bisnis juga sama Anggi ya. Belajar bisnis sama Anggi. Mungkin itu sih bincang asik kita. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman nanti punya kemauan untuk Mas tolong dong collab lagi sama Mas Anggi, nanti bisa lah kita bikin collab lagi, mungkin spesifik untuk belajar atau bicara tentang kegagalan misalkan gitu ya. Jadi kalau ini kan sharing-sharing bahwa Anggi udah punya tahu kekinian dan sekarang sudah punya berapa cabang. Dan aku sih berharap ini bisa jadi inspiring buat teman-teman semua, inspirasi buat teman-teman semua, dan kita bisa mengangkat entrepreneur muda untuk menjadi bagian yang memberikan ruang untuk social movement sesama gitu. Nah mungkin terakhir bro, untuk teman-teman yang sekarang mau belajar berproses, silakan bro, mungkin ajak teman-teman untuk optimis dan selalu memandang positif sebuah hal yang kita lakukan itu. Silakan mungkin. Aku kasih ruang untuk berbicara. Jadi gini ya, kalau buat teman-teman yang mau usaha atau pemula ya, jangan, kalau pertama menurut saya ya, jangan sampai kita bicara profit ya. Pokoknya kalian harus tahu proses gitu. Kalau kalian udah kenal proses dan kalian lewatin, pasti kedepannya profit itu akan mengikuti. Jadi jangan sampai kalian usaha langsung bicara profit. Karena dari situ prosesnya itu kamu harus lewatin gitu kan. Nah, buat teman-teman ya itu harus jangan sampai mindsetnya buruk ya. Apalagi mindset miskin, apa rugi, pikir-pikir lah, itu yang menurut saya males banget aku kalau sama teman-teman yang kayak gitu sih. Pokoknya yang aku suka ya, pokoknya kita positif terus, positive thinking, kita berpikiran bahasanya kalau usaha ya, wah nanti rame lah, nanti kita banyak cabang lah, itu yang harus kita tahu itu kan untuk jadi seorang pelaku usaha gitu kan. Kalau dari saya sendiri ya, kalau yang saya lakukan seperti itu gitu kan, nggak pernah saya berpikiran negatif terkait dengan bisnis saya, dan konsisten gitu kan. Dan walaupun bisnisnya kecil ya, semua perusahaan yang besar kan diawali dari yang kecil gitu kan. Saya juga sama kan, dulu jualan biasa itu kan. Nah, jadi buat teman-teman jangan sampai ngeluh lah buat kedepannya kalau mau buat usaha gitu. Oke, terima kasih banyak buat Anggi karena sudah mau untuk sharing dan mau untuk memberikan something pengalaman lah. Dan kalau misalkan teman-teman tadi ikuti, ada kalimat yang menurut saya sih cukup kita jadikan underline, bahwa setiap
proses itu ya kita harus syukuri dan kita harus memandang optimis bahwa kita akan menjadi orang yang berguna dan sukses. Dan saya yakin suksesnya Anggi sekarang karena akumulasi dari pengalaman-pengalaman masa lalunya gitu kan. Bahkan tadi sempat cerita bahwa pernah makan sama Payek aja selama 1 bulan gitu kan. Dan itu pernah diceritain juga ketika kita ketemu ya dulu. Iya pernah. Karena nggak pernah. Iya. Dan aku yakin orang-orang yang besar itu, yang sekarang besar itu ya, dengan kebesaran tokohnya itu, ya aku yakin mereka juga punya pengalaman yang berdarah-darah gitu kan. Dan mungkin silakan teman-teman yang mengambil kesimpulan sendiri dari pembicaraan ini. Aku yakin teman-teman juga punya kemauan untuk maju dan untuk menjadi bagian yang senantiasa berkontribusi untuk peradaban gitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like dan di share kalau ini bermanfaat. Dan tentunya next kita akan bincang asik dengan siapa, terus pantangin di channel YouTube Saiful Mujab. Jadi itu saja, makasih banyak buat Anggi. Sukses juga buat tahu kekiniannya dan gymnya Anhesa Gym ya. Juga sukses di Banara gitu kan. Mungkin nanti buka cabang di Jogja, di Solo, di Purwokerto gitu kan. Nanti mungkin tahu kekinian juga menjadi go nasional gitu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dari kita berdua. Saya Saiful Mujab dan ini Anggi Heri Saputra. Iya, nanti gue cantumin nih ya di kolom. Ya. Tahu kekinian. Iya, tahu kekinian juga. Makasih banyak ya buat teman-teman yang terus support channel ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak.